Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Saya awali sharing saya kali ini dengan satu ayat yang sangat familiar. Tuhan adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Siapa yang kekurangan damai sejahtera akhir-akhir ini? Ayo mendekat pada gembala kita. Siapa yang kekurangan iman akhir-akhir ini? Mari kembali pada gembala kita. Siapa yang kurang sukacita? Mungkin sumpek banget di rumah terus. Kok corona nggak selesai-selesai? Ayo datang kepada Sang Gembala supaya kita disegarkan lagi. Saat Daud mengarang Mazmur ini, posisi Daud itu bukan waktu enak dan santai. Justru menurut sejarah, waktu Daud menuliskan Mazmur 23 ini adalah waktu di mana dia lagi dikejar musuh dan terancam maut. Oleh karena itu di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, luar biasa sekali. Biar Mazmur Daud ini juga bisa menjadi kekuatan kita di saat-saat ini. Jangan pernah tinggalkan gembala kita, teruslah ngikut dia, maka dia akan menuntun kita, bahkan saat melalui lembah kekelaman sekalipun. Nah, sekarang kita lanjut lagi satu langkah lebih luas lagi tentang pembelajaran tentang pemuritan, yaitu pemuritan dalam marketplace. Firman Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya keluarga kita, bukan hanya komunitas gereja kita yang notabene adalah Kristen, tetapi juga supaya kita tetap berperan sebagai murid Kristus juga saat kita ada di lingkungan sekuler atau tempat kerja kita, yang mungkin banyak yang bukan anak-anak Tuhan. Justru marketplace ini atau tempat kerja kita ini merupakan wadah kita untuk sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Saat Tuhan Yesus berjalan di muka bumi, dia mengajar kepada orang umum, bukan hanya di gereja, tetapi di tempat-tempat umum juga. Atau juga kadang malah ke tempat-tempat yang tidak umum, seperti waktu di rumah pemungut cukai, atau di tempat pernikahan, atau di tempat tukang tagih pajak, di rumah orang sakit. Dimanapun Yesus berada, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengajar. Meskipun juga cara mengajarnya secara nggak langsung pasti. Kadang dia langsung ngomong, kadang dia menunjukkan dalam perbuatannya, kadang dia lakukan dalam bentuk cerita, tidak langsung, atau kiasan. Tapi yang paling penting, dimanapun Yesus ada, dia selalu konsisten melakukan pengajarannya. Belajar dari cara Yesus, pemuritan di marketplace juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang paling gampang adalah melalui sikap perbuatan kita. Di Efesus 6 ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Perbuatan pertama yang harus kita lakukan adalah taat. Firman Tuhan di Efesus tadi jelas berkata supaya kita taat pada atasan kita dengan tulus hati, sama seperti kita taat kepada Kristus. Saat kita taat pada atasan, sebenarnya kita sedang melakukan firman Tuhan. Nah, kadang kalau didalami lebih lagi, akan timbul pertanyaan, bagaimana jika atasan saya nggak benar perintahnya? Atau gimana kalau atasan sendiri nyuruh saya berbuat yang dosa, menipu misalnya? Mohon maaf kalau saya tidak membahas itu dulu, karena nanti akan melenceng terlalu jauh. Tapi yang mau saya bahas kali ini adalah tentang ketaatan dengan tulus hati. Kita nggak usah bahas atasan kita gimana, tetapi pada dasarnya untuk taat, apalagi taat dengan tulus hati, itu saja bukan hal yang gampang. Tuhan Yesus saja contohnya, saat dia disuruh mati sama bosnya yang di sini adalah Allah Bapaknya, bisa dibayangkan sendiri itu nggak gampang loh. Sampai-sampai dia sempat nawar di Golgota, dan saking susahnya sampai keringetnya jadi darah. Loh, kenapa kok nggak gampang? Karena kita sendiri diberi akal budi dan keinginan. Ketaatan yang tulus ini jelas menunjukkan kita harus memikul salib kita, merendahkan diri kita, dan menaklukkan keinginan kita sendiri untuk bisa taat. Terkadang saya pun dalam pekerjaan saya merasa apa yang diperintahkan atasan tidak sesuai dengan kemauan saya.
Kadang menurut saya lebih baik ide saya. Tetapi dalam hal ketaatan, ini adalah perintah Tuhan. Jadi meskipun ini tidak sesuai, saya pun harus belajar taat. Kenapa kok kita harus taat? Ini berbicara lagi mengenai proses pikul salib. Saya yakin semua diatur Tuhan. Tidak kebetulan. Mungkin suatu saat terbukti atasan saya salah ambil keputusan. Ini adalah proses baik buat saya, atasan saya, dan pekerjaan saya. Sebenarnya meskipun ada kesalahan, tapi kalau kita mau taat, somehow Tuhan itu akan mengarahkan lagi kita ke jalan yang benar. Tidak tahu gimana pun juga caranya Tuhan. Ini adalah prosesnya Tuhan. Yang penting kita taat. Saat kita taat, maka kita pun secara tidak langsung mengimpartasikan firman Tuhan kepada atasan kita dan rekan-rekan kita. Karena mereka pun pasti melihat dan mengalami proses Tuhan saat mereka melihat ketaatan kita. Tugas kita adalah jadilah terang dalam ketaatan kita. Lanjut di Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita harus berani menunjukkan prinsip kita secara benar. Bukan hanya kita baik pada atasan atau teman kerja untuk menjilat atau ada maksud lain, tetapi kita harus benar-benar. Jika kita benar, kita ngomong benar. Jika salah, kita ngomong salah. Bukan untuk menyenangkan orang saja kita ngikut arus, tetapi kita harus tetap berperan sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki prinsip firman Allah. Jika ada yang tidak benar, kita harus bilang tidak, karena dari situ nanti orang lain bisa melihat prinsip Allah yang benar. Sebenarnya meskipun kita punya bos di marketplace, tetap bos kita yang tertinggi adalah Tuhan Yesus. Sehingga sebagai murid Yesus, kita tetap harus konsisten menunjukkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pekerjaan kita. Dengan ini, maka orang-orang di sekitar kita, atasan kita pun akan melihat kita sebagai contoh firman yang hidup. Jadilah saksi Kristus di marketplace, supaya orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Lanjut lagi di Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dari ayat ini kita melihat satu esensi penting dalam marketplace, yaitu memiliki hati hamba, yaitu hati yang rela melayani. Jika kita perhatikan firman Tuhan dari ayat 1 sampai 7, menyiratkan bahwa saat kita bekerja, kita harus melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan ini adalah hal yang penting sekali yang jadi dasar dari semuanya tentang perilaku kita sebagai murid Yesus di tempat kerja. Kita harus taat sama atasan seperti taat sama Tuhan. Kita harus bekerja dengan segenap hati seperti melakukannya untuk Tuhan kita. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di tempat kerja itu nilainya sama dengan yang kita lakukan di pelayanan kita di gereja. Karena tetap yang menilai dan memberi upah itu tetap Tuhan. Jadi bukan hanya sama Tuhan saja kita memiliki hati hamba, tetapi di marketplace dengan atasan kita, rekan kerja kita, atau customer kita, kita harus memiliki hati hamba yang dengan rela memberikan pelayanan yang terbaik. Di sini nanti akan kelihatan perbedaannya. Orang-orang pasti akan melihat bahwa ada spirit yang berbeda dalam pekerjaan kita. Secara nggak langsung saat kita mempraktekkan hati hamba, kita mengajarkan prinsip kerajaan Allah di marketplace. Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini adalah prinsip kerajaan surga. Sangat berbeda dengan prinsip kerajaan dunia, di mana yang terbesar adalah yang banyak powernya, banyak pelayannya, kemana-mana dilayani. Tapi di kerajaan surga yang terbesar, hendaklah menjadi pelayan. Jadi milikilah hati hamba di marketplace. Dengan ini tanpa sadar kita sudah mengajari tempat kerja kita tentang prinsip kerajaan Allah yang benar. Lantas bagaimana dengan yang tidak punya atasan? Mungkin yang sebagai entrepreneur atau bekerja sendiri.
Prinsip yang sama juga sangat berlaku. Memiliki hati hamba dan lakukanlah yang terbaik dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Kita yang bekerja sendiri biasanya setiap keputusan kita ambil sendiri dan kita jalankan sendiri. Tetapi prinsipnya adalah taat sama Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan dalam kita membuat keputusan. Keadaan yang Tuhan mau bukan yang kita bayangkan atau inginkan, tapi kita harus belajar peka dan nurut sama Tuhan. Ini adalah proses kita. Mungkin dalam setiap keputusan tidak selalu betul. Saya yakin kalau hati kita memang mau nurut sama Tuhan, meskipun kita salah mendengar suara Tuhan pun, nanti Tuhan akan tuntun kita balik kok. Dan pasti dalam semua ini Tuhan bekerja bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang yang bekerja untuk kita, atau mungkin klien kita juga. Mereka pun akan melihat tangan Tuhan dan prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pemuritan adalah proses Tuhan. Terkadang proses itu ada kalanya dalam bentuk kegagalan. Tetapi jika kita taat, bahkan dalam kegagalan sekalipun, Tuhan akan membuat kita menjadi berkat. Satu contoh di 1 Samuel 22 ayat 1-2. Ini ceritanya Daud lagi dikejar-kejar Saul. Daud waktu itu lari kemana-mana untuk menghindari kejaran Saul, sampai dia pura-pura gila. Satu kondisi yang benar-benar habis-habisan. Dia berada di salah satu lembah terdalam di hidupnya. Sudah sampai terpuruk. Di 1 Samuel 22 ini Daud akhirnya melarikan diri sampai ke Gua Adulam. Dan justru di Gua Adulam ini Allah pun bisa memakai hidup Daud. Justru di Gua Adulam ini akhirnya banyak orang-orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar piutang, orang yang sakit hati, semua pada datang kepada Daud, dan akhirnya Daud jadi pemimpin mereka. Meskipun Alkitab tidak menceritakan secara detail, tapi sejak Daud jadi pemimpin mereka, sudah pasti Daud pun memuridkan mereka, mengajarkan kepada mereka arti mengampuni, mengajarkan mereka tentang iman kepada Tuhan. Dan besar kemungkinan Daud pun juga mengajarkan mereka tentang Tuhan Allah yang dia sembah. Wow, ini suatu hal yang luar biasa. Kita mesti tahu bahwa jika kita dipimpin Tuhan dalam hidup kita, juga di marketplace, baik itu saat kita melalui proses keberhasilan maupun melalui proses kegagalan pun, Tuhan bisa memakai kita jadi berkat buat sekitar kita. Jika kita melihat perjalanan karir Daud, kita belajar banyak sekali bagaimana Tuhan awalnya mengajar Daud secara private saat dia jadi gembala domba 2-3 ekor, sampai dia naik pangkat jadi menantu raja, di mana karirnya bersinar terang. Tiba-tiba dia jatuh karena mau dibunuh oleh Saul dan harus melarikan diri bersembunyi kemana-mana. Karir cemerlangnya hilang dalam sekejap. Nah, perlu dilihat juga bahwa ternyata kejatuhan karir Daud ini pun juga jalan Tuhan untuk memakai Daud jadi berkat. Jika Daud tidak terpuruk, dia nggak bisa dipakai Tuhan jadi berkat buat orang-orang yang dalam kesulitan. Dimanapun dan di kondisi apapun, jika kita baca jalan karir Daud, dia selalu minta pimpinan Tuhan. Bahkan mau perang sekalipun, mau bunuh orang, dia tanya dulu sama Tuhan. Ini orang yang luar biasa sekali. Sampai pada akhirnya karirnya pun kembali diangkat sama Tuhan, jadi Raja Israel. Perjalanan hidup yang sungguh tidak gampang. Coba kalau ada waktu, baca cerita Daud ini. Nanti kita bisa lihat bagaimana Daud selalu minta pimpinan Tuhan, dan bagaimana Tuhan memproses Daud. Ini semua jalan Tuhan. Salib yang harus dipikul oleh Daud sampai ia bisa berhasil, itu semua ada campur tangan Tuhan. Kesimpulannya, jadikan marketplace sebagai ladang pelayanan kita. Terus hidupi prinsip firman Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi juga di marketplace kita. Taat kepada atasan, lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan milikilah hati hamba dalam pekerjaan kita. Minta pimpinan Tuhan seperti Daud, dan percayalah semua tidak ada yang kebetulan. Dimanapun karir kita berada, kemanapun Tuhan pimpin kita, Tuhan punya rencana untuk kita terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.